Jadi gue perlu temi apa ya, kalimat-kalimat pembukaan. Oh. Boleh dulu teh. Hah, enggak apa-apa. Ini mari. Selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bersekutu lewat ibadah PWGT pada malam hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian NKB 73 ayatnya yang pertama. Kasih Tuhanku lembut. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul meskipun melalui ibadah virtual dan menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani aktivitas kami pada hari esok. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam yang indah ini kita ambil dari Keluaran 10 ayatnya yang 21 sampai 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadalah kepada Tuhan.
Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut serta. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tertinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Demikianlah firman Tuhan. Tema dari pembacaan kita pada malam yang indah ini, apakah Anda seperti Firaun? Yake bahasa Torayan anakwa batu nang susi ki iraka Firaun. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang tetap bertahan dalam pendiriannya, sekalipun nasihat demi nasihat sudah ditujukan kepada dirinya. Entah karena pertimbangan apa, sehingga tidak sedikit orang yang rela bertahan dalam kekerasan hatinya. Nako bahasa Toraya keras kepala daripada menerima nasihat dari orang lain. Pempira mau dikuan tapi nang ta'ana mau rima perangi. Tulah berikut yang datang melingkupi tanah Mesir adalah tulah ke-9, yaitu kegelapan yang meliputi tanah Mesir. Pada awalnya, Firaun sudah menyerah atas tindakan Tuhan dengan memanggil Musa untuk beribadah pada Tuhan. Tetapi dia merasa keberatan jika korban sembelihan dan korban bakaran diambil daripadanya. Akibatnya, respon Firaun terhadap tulah tersebut masih tetap mengeraskan hatinya. Itu dapat kita baca pada ayatnya yang ke-28. Bahkan justru Firaun marah terhadap Musa, sehingga tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, walaupun sudah terlihat kuasa Tuhan. Bahwa ketika kegelapan datang melanda Mesir, wilayah kediaman orang Israel justru tetap terang. Jika kita merenungkan sikap Firaun, apa yang muncul dalam benak kita? Marah? Atau kita setuju dengan sikap Firaun yang berani melawan Allah melalui Musa? Ataukah pribadi kita justru mewakili Firaun dalam kehidupan kita? Kita pun kadang-kadang demikian ingin setengah berserah saja. Namun di sisi lain, kita selalu berdoa agar Tuhan menjawab dan memenuhi segala permintaan kita. Sikap seperti ini tergambar dalam diri Firaun yang berserah saat badai datang, namun tetap berkeras hati saat Musa meminta sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu, janganlah kita seperti Firaun, tetapi marilah kita mengubah hati dan bercermin pada kebenaran
lalu mengakui dosa kita dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Adapun pokok doa, yang pertama akan kita doakan ulang tahun pernikahan Bapak Nathan Lamba dan Ibu Dorce Minggu. Terus yang kedua, ulang tahun Bapak Boli Kopong dan Bapak Salbun Isak Taruk. Yang ketiga, tugas-tugas PWGT sebagai ibu rumah tangga. Yang keempat, pandemi COVID-19. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua pada malam yang indah ini. Kami mau berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena segala kasih-Mu sehingga pada malam ini kami bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami lewat virtual, namun kami yang yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu hadir di dalam hati dan pikiran kami. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat dan kasih Tuhan kepada kami. Pada kesempatan yang indah ini, kami mau berdoa untuk Bapak Nathan Lamba dan Ibu Dorce Minggu yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati keluarga ini. Biarlah mereka senantiasa seia sekata, sehati sepikir. Dan berkat Tuhan kiranya senantiasa berlimpah di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah keluarga mereka senantiasa penuh sukacita dan damai sejahtera bersama anak dan cucu mereka. Juga pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Boli Kopo dan Bapak Salbun Isak Taruk yang juga merayakan hari ulang tahunnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kehidupan mereka senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, panjang umur dan sehat selalu. Dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan ditinggikan. Bapa kekasih dalam surga, juga kami mau berdoa untuk ibu-ibu tebusan-Mu, ibu-ibu PWGT di dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Berkatilah ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna di dalam mendampingi suami kekasih, di dalam merawat dan mendidik dan membesarkan anak-anak kekasih yang Tuhan telah karuniakan kepada kami semua. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami sebagai ibu rumah tangga dengan penuh sukacita dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami yang pada saat ini sedang mengupayakan antivirus, juga pemimpin-pemimpin dari negara lain. Berkati ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa seia sekata, sehati sepikir, agar pada saatnya nanti antivirus ini boleh dikeluarkan dan kiranya kami boleh beraktivitas kembali seperti semula.
memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua daya upaya yang telah diusahakan pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kegiatan yang kami rencanakan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya setiap apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan juga kiranya menyertai warga sekitar di tempat ini. Juga tak lupa kami berdoa buat pelayanan-Mu di tempat ini. Biarlah mereka melayani Engkau dengan kesungguhan hati, bukan karena paksaan. Biarlah apa yang kami kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami, juga pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat RT. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami semua. Kedamaian, keamanan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan. Bapa kekasih dalam surga, inilah doa seru sembahyang kami. Sempurnakanlah ya Tuhan, karena kami angkat doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi dari NKB 17 ayatnya yang 1 dan kedua. Agunglah kasih Allahku. Hatiku
demikianlah kebersamaan kita lewat ibadah PWGT pada malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.